Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara men-setting jam waktu sholat dengan menggunakan controller JWS Al-Hikmah. Sebelum ke aplikasi, saya akan memberikan informasi berkaitan dengan tampilan yang ada di LED. Nah, ini adalah tampilan nama masjid ya. Di sini contohnya saya beri nama Masjid Field Collection. Kemudian untuk panel yang digunakan ini adalah menggunakan panel RGB satu panel ukuran 16 kali 32 pixel. Nah, ini yang paling atas ini menunjukkan waktu ya. Waktu saat ini adalah jam 22 lebih 42 menit, dan yang di bawah ini adalah informasi info yang pertama. Kemudian nanti akan disusul informasi kedua. Yang informasi pertama ini ada informasi bahwa jam waktu sholat ini bisa dibeli di Field Collection. Dan info yang kedua ini contohnya adalah memberikan informasi nomor handphone untuk proses pemesanannya. Selanjutnya akan tampil di sini waktu subuh akan tampil, kemudian suruh akan ditampilkan bergantian, silih berganti ya satu persatu. Setelah selesai informasi ya waktu sholat, kemudian ada informasi untuk meluruskan shaf dan Oke, kita akan membuka aplikasinya ya. Untuk aplikasinya kita bisa di-download di Play Store ya. Kita buka dulu Play Store ya dari handphone kita. Kemudian kita cari di sini JWS Al-Hikmah ya. Kita cari di sini ada beberapa ya. Kita pilih yang JWS Al-Hikmah Super. Ya, kita klik. Nah, karena di handphone saya sudah terinstall, maka di sini tandanya sudah terinstall. Kita tinggal buka saja. Nah, di tampilan ini kita bisa milih tampilan expert ya. Kalau ada informasi email apa yang akan dia gunakan, kita abaikan saja atau batal. Nah, kemudian selanjutnya kita hubungkan handphone kita dengan WiFi yang ada di JWS-nya ya. Kita on kan, kemudian kita pilih WiFi JWS V1.3. Kita klik. Kemudian ini otomatis tersambung ya, karena sudah pernah saya koneksikan. Tetapi untuk yang belum pernah dikoneksikan biasanya akan diminta password. Passwordnya adalah 1234567899 ya, 1 sampai 9. Handphone kita sudah terkoneksi WiFi ya. Kalau ada informasi seperti ini kita tolak saja ya. Nah, oke, handphone kita sudah terkoneksi dengan JWS, maka kita tinggal sinkronkan antara aplikasi dengan JWS-nya. Di sini ada simbol WiFi, kita tinggal klik saja, maka pengaturan yang ada di aplikasi ini dengan yang ada di JWS sudah sinkron. Nah, bagaimana cara men-settingnya ketika kita berada di berbeda tempat ya? Kita tinggal pilih di sini, sudah menunjukkan ya, sudah menunjukkan waktu yang ada di aplikasi ini dengan waktu yang ada di handphone kita sudah sama. Kita tinggal set sum saja. Kemudian untuk lokasi titik koordinat kita bisa merefresh ya. Maka titik koordinat ini kurang lebih berada atau sama dengan
di mana handphone ini berada. Kemudian kita tinggal kirim. Nah, kalau kita mau mencoba waktu ya, waktu jam berapa, di mana itu kita bisa men-settingnya. Ini kita bisa rubah ya. Kita misalnya 1 Juni ini ya. Kemudian jamnya kita jam berapa, kita juga bisa rubah, tinggal set manual. Maka jamnya akan berubah. Tetapi di sini belum kelihatan ya, karena yang ditampilkan bukan jamnya. Kita kembali ke jam yang sebenarnya saja. Di sini juga ada koreksi hijriah ya, ketika nanti jam kalender hijriahnya ditampilkan, itu kalau tidak sama bisa kita koreksi, bisa kita kurangi 1 hari atau kita tambahkan. Kalau sudah sama kita isi kosong saja, jangan lupa kita tekan set. Nah, ini untuk settingan, dimana settingan awal itu diperlukan ketika kita berpindah lokasi. Kemudian di sebelah kanannya ini ada tulisan dan teks ya. Nah, ini kita bisa infokan. Info utama biasanya dengan nama masjid, selamat datang di Masjid Field Collection, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada info 1, kita isikan. Tetapi jangan lupa kita klik OK kalau sudah misalnya ini. Kemudian info 1 apa, mode siapa, sampai info 7. Kemudian ada pesan antara subuh sampai duhur. Ini akan tampil antara subuh dan duhur, kita menyampaikan pesan apa. Ini duhur sampai asar, sampai di sini yang terakhir adalah isya sampai subuh, itu pesannya. Kemudian pesan sebelum sholat wajib. Misalnya rapatkan shaf dan luruskan barisan. Kemudian pesan setelah azan Jumat, nah misalnya dilarang berbicara dan sebagainya. Kemudian kecepatan teks ini adalah nanti untuk kecepatan teks, misalnya di info utama ini, terus info 1, info 2 ini adalah kecepatannya ya. Semakin angkanya semakin kecil itu semakin lambat, semakin besar itu semakin cepat ya. Jangan lupa kalau ada perubahan kita klik OK. Di sebelah kanan ini ada infokas ya, kita bisa menampilkan infokasnya, mau berapa, kas awal, diterima berapa, keluar berapa, dan akhir ya. Kalau kita mau tampilkan jangan lupa ini dicentang kemudian kirim. Kalau mau kita rubah juga kita uncheck kemudian kita kirim ya. Kemudian sebelah kanannya ini adalah jadwal sholat, untuk penyesuaian jadwal sholatnya. Misalnya subuh dari yang tertera ada selisih misalnya 3 menit, kita rubah, kita sesuaikan semuanya ya. Kemudian kita kirim ya. Kemudian jeda iqomah kita juga bisa set berapa lama antara adzan dan iqomah, misalnya 15 menit ya. Kita bisa pilih sebenarnya 15 menit, kemudian kita bisa kirim. Ini juga diisi semua ya, ini 15. Nah, ini tidak harus 15 menit ya, tetapi sesuai kebutuhan di tempat masing-masing. Jangan lupa dikirim ya. Kemudian sebelah kanannya ini adalah display ya, kecerahan display. Nah, ini untuk mengatur kecerahannya, ini antara habis subuh itu cerahannya seberapa, jadi tampilan keseluruhannya. Dan habis isya misalnya ini diredupkan, nah, maka layarnya akan redup. Nah, tapi kalau kita tinggikan layarnya akan lebih terang. Nah, ini juga sesuai kebutuhannya. Kemudian di sini displaynya juga bisa diatur on dan off-nya ya. Kalau mau ingin terus ya tinggal diisi kosong-kosong semua.
Oke, sebelah kanannya di sini ada warna. Ini adalah jam utamanya, mau kita kasih warna apa. Kemudian tanggal utama itu mau diisi warna apa. Di sini ada 7 pilihan warna ya. Nanti bisa disesuaikan. Dan info tadi, info 1 apa, info 2 apa, info 3 apa, dan seterusnya. Info antara subuh sampai duhur apa ya. Kita jangan lupa kalau ada perubahan kita klik OK. Kemudian yang paling terakhir ini adalah pengaturan ya. Di sini ada pengaturan buzzer on, itu mau di depan atau enggak, tampilan hijriah ya, kalender hijriahnya tampil enggak, tanggal berapa sekarang. Kemudian puasa ini akan diinfokan juga atau tidak ya. Ini biasanya menginformasikan kalau besok mau puasa Senin atau biasanya Senin Kamis. Kemudian info sholat Jumat, displaynya ketika habis iqomah itu mau blink saja atau bisa diganti dengan jam ya. Kemudian durasi azannya bisa kita isi sesuai berapa lama durasi azannya, misalnya 3 menit klik OK. Durasi sholat misalnya 10 menit kita klik OK. Durasi sholat Jumat 45 menit kita OK. Oke, saya sudah sampai paling akhir ya. Untuk set parameter wifi ini adalah untuk merubah wifi-nya. Setting panel itu kalau panelnya nanti berubah. Nah, di sini ada tombol hijau ya. Ini tujuannya untuk mensinkronisasi, adalah membaca semua parameter yang sudah disetting ke modul JWS. Jadi kita kalau di handphone baru ya, kita tinggal mendownloadnya lewat aplikasi ini. Kita mendownloadnya tinggal lewat sinkronisasi ini. Nah, ini sudah sinkron ya. Tapi karena kita sudah setting, nah jadinya sesuai setting yang kita baru saja. Oke, mudah ya untuk cara settingnya ya. Nah, ini muncul ya yang sudah tersimpan ya. Misalnya ini diganti masjid fil koleksi, nanti akan muncul cerahannya ya. Tadi kok kecil ya, kita terangin lagi ya. Warnanya ini sesuai yang sudah pernah saya setting ya, jadi sudah berubah karena tadi pakai menu sinkronisasi. Ini juga ya sudah berubah semuanya. Oke, sudah cukup sepertinya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.